Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tidak bisa bersantai dalam usaha perekrutan Rafael Varane dari Real Madrid. Baru-baru ini Chelsea disebut ikut berminat. MU disebut menghadapi gangguan Chelsea dalam perburuan Rafael Varane. Artinya setan merah harus mempercepat negosiasi. Chelsea punya hubungan baik dengan Real Madrid. Terlebih The Blues cenderung tidak banyak bernegosiasi soal harga. Berbeda dengan Manchester United yang kabarnya tidak mau mengeluarkan terlalu banyak uang. Setan merah merasa Varane bisa didapatkan dengan harga lebih murah karena sisa kontraknya setahun lagi. Sejauh ini Manchester United masih unggul, tapi harus mempercepat negosiasi sebelum Chelsea semakin mengganggu. Saga transfer Ruben Neves nampaknya mendekati akhirnya. Gelandang Wolverhampton itu dilaporkan kini semakin dekat bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United menjadi tim yang paling aktif berkomunikasi dengan Ruben Neves di musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik menggunakan jasanya. Ia menilai sang gelandang adalah salah satu yang terbaik di Premier League. Mendengar Neves tersedia di bursa transfer kali ini, Ole Gunnar Solskjaer meminta manajemen MU untuk bergerak mengejar sang gelandang. Sejauh ini ada respon yang positif dari pihak Neves untuk menuntaskan transfer ini. Menurut laporan tersebut, MU menjalin komunikasi dengan pihak Wolverhampton terkait transfer Ruben Neves. Sang gelandang kabarnya dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Ia dijual Wolverhampton di angka 35 juta pound sterling. MU dikabarkan tidak keberatan dengan mahar itu, sehingga mereka siap menembusnya. Jadon Sancho tidak lama lagi akan menjadi pemain baru Manchester United. Sancho dikabarkan akan mengenakan seragam nomor 16. MU akhirnya berhasil mengamankan servis winger berbakat Inggris itu setelah mengincar dia sejak musim panas lalu. Tawaran setan merah sebesar 85 juta euro atau sekira 1,45 triliun disepakati Borussia Dortmund, dan Sancho sudah melakoni tes medis setelah berlaga di Piala Eropa lalu. Meski demikian, MU belum juga meresmikan kepindahan Sancho. Belakangan, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa konfirmasi transfer Jadon Sancho tinggal hitam persoalan dokumen saja. Pengumuman Sancho diyakini akan dilakukan setelah si pemain pulang dari berlibur. Nah, pertanyaannya, kini Sancho akan memakai seragam MU nomor berapa? Laporan The National News mengungkapkan bahwa Sancho akan memakai nomor 16. Sebelumnya media tersebut menyebutkan bahwa Sancho akan memakai nomor punggung 7 yang dikenakannya semasa di Dortmund. Namun, toh nomor ikonik itu telah disandang Edinson Cavani sejak musim 2019-2020, biarpun lebih cocok dipakai oleh pemain sayap. Sedangkan nomor pemain depan seperti nomor 9 dan 11 sudah diklaim Anthony Martial dan Mason Greenwood. Sementara itu nomor 16 bukannya kalah mentereng. Nomor tersebut pernah dikenakan oleh gelandang-gelandang top macam Roy Keane dan Michael Carrick. Everton berharap bisa mengalahkan West Ham United untuk mendapatkan bintang Manchester United. Dia adalah Jesse Lingard. Lingard pada paruh kedua musim lalu menghabiskan karirnya dengan status pinjaman di West Ham United. The Hammers tertarik untuk mengontraknya secara permanen karena Lingard bermain apik setelah mencetak 9 gol dalam 16 penampilan. Manchester United siap melepaskan Lingard ke West Ham United dengan harga sebesar 25 juta pound sterling atau setara 496 miliar rupiah. Namun, harga tersebut dianggap tinggi bagi West Ham karena klub mengalami masalah finansial. Hal tersebut itu membuka pintu bagi Everton. Mengutip The Sun, Rafael Benitez tertarik untuk memperkuat area tengahnya. The Toffees sebenarnya sudah menandatangani Andros Townsend dan Demarai Gray pada awal pekan ini. Namun jasa Lingard dapat bermain di sejumlah posisi berbeda, termasuk di belakang striker utama. Terlepas dari itu, tetapi Ole Gunnar Solskjaer mengklaim Lingard masih dalam rencananya.
Sang pemain juga dimainkan saat laga uji coba melawan Derby County pada pekan lalu. Manchester City masih memburu penyerang baru pada bursa transfer musim panas 2021. Manchester City ingin menambal lubang akibat transfer Sergio Aguero ke Barcelona. Salah satu pemain yang menjadi incaran Man City adalah Cristiano Ronaldo. Penyerang Juventus itu punya kualitas untuk memimpin lini depan Man City pada musim 2021-2022. Namun harapan Manchester City untuk memiliki Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan gagal, sebab Ronaldo tidak akan pernah bermain untuk Man City. Hal itu diungkapkan Ronaldo pada 2013 silam. Masa lalu Ronaldo dengan MU membuatnya tidak mungkin berseragam biru langit di masa depan. Selain itu, Ronaldo pun mengaku dirinya sangat mencintai The Red Devils. Jika Ronaldo pindah ke Liga Inggris pada musim panas ini, tujuannya hanyalah Manchester United. Legenda Chelsea Didier Drogba ikut bangga dengan bintang Manchester United Amad Diallo setelah ia masuk ke dalam 80 nominasi Golden Boy Award 2021. Amad Diallo bergabung dengan Manchester United pada Januari 2021. Ia ditebus dari Atalanta dengan mahar mencapai 40 juta euro. Pemuda 19 tahun tersebut sudah dimainkan oleh Gunnar Solskjaer. Diallo tercatat sudah memainkan 8 pertandingan untuk MU. Amad Diallo bahkan sudah mencetak gol debutnya untuk Setan Merah. Hal itu terjadi saat dia menjebol gawang AC Milan dalam ajang Liga Eropa. Amad Diallo saat ini sedang bersiap untuk membela Pantai Gading di Olimpiade pada musim panas ini. Drogba pun mengirimnya pesan, "Bangga padamu, @AmadDiallo19", tulis Drogba di Instagram story-nya. "Anda tidak hanya mewakili negara, tetapi juga benua kami." Selain Amad Diallo, bek Manchester United Eric Bailly juga dipastikan masuk skuad Pantai Gading untuk Olimpiade Tokyo. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer pun membeberkan alasannya melepas kepergian Bailly dan Amad ke Jepang. Manchester United disebut telah meluncurkan tawaran yang sangat menarik bagi Leon Goretzka. Setan Merah siap memberikan gaji dengan nilai yang fantastis bagi pemain 26 tahun tersebut. Seperti Paul Pogba, Leon Goretzka juga belum menekan kontrak baru dengan Bayern Munchen. Kontrak ex-pemain Schalke itu bersama Die Roten akan berakhir pada Juni nanti. Goretzka bisa pindah dengan gratis akhir musim nanti. Dikutip dari Talksport, Goretzka belum punya rencana untuk pindah dari Bayern Munchen pada musim panas 2021 ini. United pun tidak punya rencana untuk membeli Goretzka saat ini. United menunggu hingga Goretzka berstatus free transfer. Masih dari sumber yang sama, United punya kontak awal dengan Goretzka. Setan Merah menawarkan gaji tinggi pada gelandang timnas Jerman. Goretzka akan mendapatkan 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah per pekan jika pindah ke United. Goretzka bakal menjadi salah satu pemain dengan gaji paling tinggi di United. Gaji yang ditawarkan kepada Goretzka setara dengan yang didapat Marcus Rashford, lebih besar dari yang didapat Harry Maguire dan Bruno Fernandes. Mantan striker Manchester United Andy Cole mencoba membela Paul Pogba. Cole merasa kritik yang didapat Pogba selama ini tidak adil. Andy Cole menilai Pogba sebagai pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Namun dia menilai kritikan yang diberikan kepada ex-pemain Lee Harvey itu terlalu berlebihan. Orang-orang berharap terlalu banyak dari Paul Pogba dan kritik yang dia terima tidak adil, kata Cole kepada Independent. "Saya salah satu penggemar terbesarnya dan saya pikir dia pemain kelas dunia tanpa diragukan lagi, tetapi ketika dia bermain buruk atau tidak bermain dalam performa terbaiknya selama beberapa minggu, semua orang menyerangnya." Donny van de Beek dikabarkan sudah mengambil keputusan soal masa depannya. Gelandang asal Belanda itu diklaim siap memperjuangkan tempatnya di Manchester United. Belakangan, rumor kepergian Van de Beek dari Manchester United semakin deras terdengar. Barcelona dan Juventus kabarnya siap menampung gelandang 24 tahun tersebut. Di sisi lain, Manchester United akan dengan senang hati melepas Van de Beek, mengingat ia mengalami kesulitan di musim pertamanya berseragam Setan Merah. Terlepas dari adanya tawaran dari sejumlah klub Eropa, Van de Beek diyakini siap bertahan di Manchester United dan berjuang merebut satu tempat di tim Ole Gunnar Solskjaer.
Dilansir Manchester Evening News, Van de Beek kini merasa segar bugar dan siap menghadapi tantangan setelah absen di pentas Euro 2020 akibat cedera pangkal paha. Pekan ini Van de Beek sudah kembali ke markas latihan Manchester United di Carrington. Setelah menjalani sesi latihan terpisah, Van de Beek sepertinya akan bergabung dengan pemain lain mulai pekan depan. Manchester United mulai mengambil langkah nyata untuk mendatangkan Kieran Trippier. Setan Merah mulai menjalin komunikasi dengan sang agen untuk mengamankan jasa sang bek. Dilansir Manchester Evening News, Setan Merah mulai mengambil langkah serius untuk mendapatkan jasa sang bek. Mereka diberitakan mulai mendekati agen sang bek untuk mempermudah transfer ini. Menurut laporan itu, Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan agen Trippier. MU meminta bantuan kepada sang agen untuk memuluskan kepindahan Trippier ke Old Trafford di musim panas ini. Sang agen diberitakan menyanggupi permintaan MU itu, sehingga mereka tengah menyusun rencana agar Trippier bisa pindah ke MU. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid memang mempersulit MU untuk mendapatkan Trippier. Diego Simeone diberitakan ogah berpisah dengan sang bek karena ia menilai sulit mencari pengganti yang sepadan. Itulah mengapa ia membandrol 40 juta euro untuk sang bek agar MU mundur perlahan dari transfer ini.